Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami berdua, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kang, saya mau tanya deh, kenapa ya kalau kita lagi kumpul-kumpul keluarga atau lagi ketemu sama temen gitu, selalu ada aja yang komentar soal penyakit hipertensinya. Aduh, hipertensi aku tinggi deh. Aduh, aku nggak boleh makan itu soalnya aku hipertensi. Aduh, kepala aku pusing. Betul. Aduh, pundakku sakit. Dan itu berulang. Betul. Dan permasalahannya bangga gitu kok nggak sembuh. Tahu nggak sih ada komplikasinya itu loh, Kang? Nah, itu dia bahaya. Dan dulu itu kayaknya kalau hipertensi, penyakit orang tua. Jangan salah. Sekarang yang muda-muda pun banyak yang sudah terkena hipertensi. Karena muda? Iya. Muda dong, sehat. Hipertensi enggak? Enggak. Oke, bagus, pinter. Karena usah acara kesehatan, masa nggak sehat? Ya. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai hipertensi. Ada Bang Faidon di sini. Hai Bang Faidon. Ronald, halo Mbak Tantri. Oh ya, semangat pagi Indonesia. Senang ya dengan semangatnya ya. Tapi kalau kena hipertensi jadi nggak semangat lagi loh. Aduh, jangan, karena pasti nggak enak. Betul, dan betul tadi yang Tantri bilang, hati-hati dengan komplikasinya ya. Nah, tapi ini ada yang mau bertanya nih sama Bang Faidon. Boleh, ayo. Ya, ini ada ibu dari Jakarta. Oke. Saya Yurida dari Jakarta. Saya penonton Go Healthy Metro TV. Dan selama ini saya punya riwayat hipertensi. Dan saya sudah minum obat tapi masih naik turun terus. Nah, saya mau tanya sama Bang Faidon, gimana sih cara mengatasi biar hipertensinya nggak naik turun? Ibu Nurida dari Jakarta. Jadi sekarang Anda boleh loh bertanya soal kesehatan Anda di Go Healthy ini. Ya, silakan kemudian kirimkan video Anda dengan pertanyaannya langsung ke email di bawah ini. Nanti kita tunggu sehingga Anda bisa tanya langsung kepada narasumber yang ada. Ya, Bang Faidon, ternyata hipertensi orang udah banyak tahu ini penyakit darah tinggi. Tapi ya kayak gimana ya? Nah, banyak yang nggak tahu juga ternyata gitu loh. Betul. Nah, jadi sebelum kita lanjut dengan penjelasannya, bagaimana tips-tipsnya, saya mau sharing dulu sedikit ya buat Kang Ronald, Mbak Tantri, dan semua pemirsa seluruh Indonesia. Jadi, Kang Ronald ya sama Mbak Tantri, 1 dari 3 orang di dunia ini sebetulnya terdiagnosa hipertensi. Waduh. Dan kemudian jumlah ini akan terus bertambah dan diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar di tahun 2025. Dan 23,7% dari 1 juta kematian di Indonesia pada tahun 2016 itu tersebab oleh hipertensi. Dan ini datanya dari Kementerian Kesehatan. Jadi valid ya? Indonesia. Jadi valid ya. Yang kita lakukan apa? Karena ini banyak sekali kejadian-kejadian hipertensi itu kita nggak ngerasa. Nah, Kita nggak ngerasa, kita nggak tahu, ternyata udah jadi komplikasi. Ya. Nah, sebetulnya tensi yang bagus berapa sih? Yuk kita lihat dulu slide-nya. Jadi sampai usia berapapun, Kang Ronald, Mbak Tantri, dan pemirsa di Indonesia, upayakan tensi kita 120/80. itu yang baik. Itu yang baik. 120/80. Kalau bisa secara alami, kalau enggak ya memang harus dengan bantuan obat-obatan. Tapi harus jaga di situ supaya tidak terjadi komplikasi. Ya. Oke. Nah, komplikasi itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi ketika orang hipertensi nggak pernah periksa nih, nah, biasanya pemirsa di Indonesia juga kan mungkin takut ya periksa, takut ketahuan penyakitnya katanya Iya, gitu. jarang. Itu banyak sekali yang begitu. Iya. Misalnya yang paling kita takutkan apa? Kerusakan mata, bisa stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Kemudian pada laki-laki adalah impotensi. Jadi masih muda sama istrinya menjadi tidak bisa melakukan fungsinya sebagai laki-laki. Sementara hanya gara-gara hipertensi. Dan ini sebetulnya kita bisa atasi secara alami kalau kita tahu caranya. Buat Ibu Nurida dari Jakarta dan ibu-ibu lain di seluruh Jakarta dan mungkin di seluruh Indonesia, bagi Anda yang kepingin tahu bagaimana tipsnya untuk menurunkan tensi secara alami, akan saya bagikan tipsnya buat Anda. Oke, kita simak tipsnya sekarang ya. Nah, ini yang pertama, kalau kita makan ini misalnya gula, goreng, garam, itu berarti kita memang dengan sadar memilih makanan yang bisa menaikkan tensi kita. Ya. Gula itu membuat darah lebih kental. Oke. Goreng itu bikin darah lebih kental. Ya. Garam itu menarik cairan ke dalam pembuluh darah. Jadi gini, garam itu sebetulnya nggak masalah. Tapi ketika kita sudah punya hipertensi, garam itu menjadi masalah. Makanya kalau udah terlanjur hipertensi, ya hitung jumlah garam yang kita mau makan. Jangan lewat dari 2 gram satu hari. Artinya memang kita harus belajar mengubah makanan yang enaknya kurang sehat menjadi enak yang sehat. Berubah rasa. Ya. Sedikit. Tapi yang satu enak sehat, yang satu enak nggak sehat. Kita mau yang mana? Pilihan ada di Yang tangan enak kita. yang sehat Enak yang dong sehat pasti. dong. Oke. Kedua adalah makan buah-buahan yang membantu menurunkan tensi. Ada. Ada. Jadi misalnya kita makan semangka, Ya. ya.
Semangka itu kalau kita makan bagian merah sama bagian putihnya, kalau bisa bijinya kita makan juga. Yang bisa bener, digigit-gigit Bang. Atau di blender, ya. Jadi Oh, kita iya? makan semangka itu bisa membantu menurunkan tensi kita. Dalam 1 jam itu tensi kita bisa turun 10 mm Hg kira-kira. 5 Dalam sampai 1 10 jam. mm Wah, Hg. Iya. semangka hebat nih, Tante. dalam 1 jam. Artinya Iya. kita bisa pilih salah satunya semangka. Selain semangka apa? Melon. Ya. Terus kedua tomat. Nah, tomat ini yang paling penting adalah nanti ketika dia membantu menurunkan kolesterol dan trigliserida secara alami. Jadi itu bikin darah itu lebih lancar, lebih optimal kerjanya. Dan tomat ini sama dengan semangka itu dia membantu membuka pembuluh darah. Ya. Jadi pembuluh darah terbuka, tekanan darah kita turun secara natural. Syaratnya lagi, jangan pakai gula. Soalnya saya sering ketemu orang makan tomat potong-potong dikasih gula Iya. pasir. Sama aja. Jadi kok saya makan tomat nggak ada dampaknya ya karena tomatnya digulain kan Iya, gitu. iya, iya. Jadi 1 tomat, 1 semangka, 1 lagi nih yang mungkin pemirsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahu ya bahwa buah ini sangat populer namanya timun. Nah, timun ini punya khasiat yang luar biasa untuk membantu menurunkan tensi kita. Di luar menurunkan tensi, timun itu juga membantu tulang kita jadi kuat, Wow. ya, bikin kulit jadi kenyal, awet muda. Makanya ada masker mentimun tuh kan ya. Betul. Kemudian Taruh dia di mata membantu biasanya. memperlambat kenaikan gula darah karena hipertensi dan diabetes biasanya saudaraan. Oke. Jadi kita makan sebelum makan timun, nah banyak makan timun, makan tomat, Oke. ya Kan kan? itu lalapan ya biasanya. Kayak lalapan, ya. kemudian kita baru makan nasi, nasinya kalau bisa nasi merah, ya. Kemudian kita milih menunya yang tidak digoreng, Ya. ya. Jadi itu contoh tips yang sederhana dengan buah-buahan, gampang kan? Gampang. Masih mau tips yang lain nggak? Mau dong. Setelah yang satu ini. Aduh, bisa aja nih Bang Bisa Faisal ya. ya, berhenti. Bikin penasaran deh Iya. aku. Ya Iya, udah. betul. Jadi pemirsa, yuk kita kendalikan tekanan darah kita. Jangan sampai terjadi komplikasinya bisa berbahaya. Masih ada tips lainnya di Bang Faido selain satu ini ya, Tantri ya. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup, Hidup sehat. Kang, kayaknya tepat nih kalau habis acara ini kita belanja gimana? Ke pasar, Boleh kita beli apa tadi ya tipsnya soal hipertensi? Tomat, semangka, Semangka, melon. timun. Nah, boleh. kita cacah-cacah, kita buat apa ya, acar misalnya. Boleh dibikin smoothies tuh ya. Oh iya, betul. Iya, nah itu adalah buah-buahan yang baik dikonsumsi jika Anda ingin menurunkan tekanan darah. Dan jangan lupa nih, mungkin buat Anda yang sekarang sedang menyaksikan acara ini, sedang menikmati gorengan, ganti dulu gorengannya sama buah-buahan tadi. Atau sedang menikmati teh manis, Iya. ya gula, goreng, garam, kurangi. Bahkan kalau misalnya bisa, stop. Ya. Oke. Langsung kita tanya lagi yuk tips berikutnya. Lanjut dong Bang Bang Faidon. Faidon. Ya. Halo. Nah, jadi saya mau bagi tips lagi buat Kang Ronald, Mbak Tantri, dan semua pemirsa seluruh Indonesia, bahwa untuk sehat itu memang ada cara-cara yang mudah, murah, ekonomis, alami, dan Asal sebetulnya sekitar kita, asal Iya, mau. Ya. asal mau. Nah, tips yang berikut yang mau saya sharing adalah yang namanya rempah-rempah, khususnya 1 kunyit dan kedua jahe. Boleh sendiri-sendiri, boleh jadiin 1. Nah, kenapa? Kunyit itu punya kemampuan membuka pembuluh darah secara alami. Kunyit yang sama membantu perbaikan organ. Jadi organ liver kita, otak kita, jantung kita, maka sering disebut bahasa awamnya adalah stem cell alami. Terus kemudian jahe. Jahe itu juga punya kemampuan untuk meningkatkan stamina. Kemudian jahe membantu kontrol gula darah. Jahe juga pengencer darah alami. Ya. Wah, Wow, luar biasa. Dengan Hebat ya. harga yang relatif ekonomis, kita campur dengan gula aren, minuman yang enak, kita bisa menyegarkan badan kita, membantu badan kita sehat. Ini rutin diminumnya? Ya rutin, jadi salah satu pilihan. Jadi artinya bukan berarti harus tiap hari minum jahe, kan kita banyak pilihan, tadi kita udah sharing. Nah kemudian yang juga penting untuk dilakukan selain dengan makanan adalah kita harus berolahraga. Ini Jadi ada 2 olahraga yang memang saya anjurkan adalah pertama aktivitas aerobik. Aktivitas aerobik itu misalnya jalan kaki aja. Ya. Atau kedua naik sepeda atau berenang, pilih yang suka kita lakukan atau yang sesuai dengan selera kita. Iya, iya. Bahkan joget, menari, dansa pun termasuk aktivitas aerobik. Nah, ketika kita melakukan aktivitas aerobik, itu tubuh kita otomatis, jantung kita tuh memompa darah lebih kencang, sehingga pembuluh darah terbuka, nanti setelah selesai, tensi kita bisa berkurang. Ya. Kedua, aktivitas aerobik juga membakar lemak secara langsung. Kenapa? Karena obesitas itu sendiri salah satu pencetus terjadinya
hipertensi. Iya, Nah, iya, ketiga, ketika kita aktivitas aerobik, tubuh kita juga menggunakan gula sebagai sumber energi. Ya. Biasanya 20-30 menit pertama tubuh kita akan menggunakan gula. Sehingga kadar gula kita terkontrol, kemudian pembuluh darah kita bisa membuka dengan baik karena aktivitas aerobik. Nah, ini kita bisa pilih dan jadikan ini sebagai salah satu obat alami yang harus kita konsumsi, harus kita kerjain. Ya, Oke, ya. bukan berarti dimakan, tapi dikerjain. Nah, gitu kan? Iya. Gimana Tantri bisa melakukan itu? Jangan cuma ini ya, olahraganya jari tangan aja gitu. Ya. Apalagi kan hari gini kan semua orang apa-apa pesen pakai jempol, pakai Iya. telepon pinter kan. Totonya makanannya udah datang. Sebaiknya kita yang datang ke tempat makan, kita jalan kaki. Ini nih yang kadang-kadang suka jadi kendala kan Kang Ronald ya, dan juga Bang Paidon. Ya. Kita tuh dimudahkan dengan berbagai hal di sekeliling kita. Jadi kayaknya ke semua hal itu bisa sih dikerjain. Ada tapinya gitu kadang-kadang. Tapi suka lupa, tapi suka males, Betul. tapi suka kadang-kadang juga nggak teratur juga. Atau mungkin kalau ada yang teratur pengen lebih lagi gitu Nah, loh Kang. gimana tuh caranya Bang Paidon? Artinya kan kita harus melakukan investasi. Saat ini investasi terpenting, apalagi di tengah pandemi COVID-19 di seluruh dunia, sekarang kita sadar bahwa kekayaan bukan segala-galanya. Justru yang jadi segala-galanya adalah kesehatan. Dia yang punya kesehatan, punya harapan. Dia yang punya harapan, punya segala-galanya. Nah, kalau kita sudah mau menginvestasikan untuk makan sehat dulu, yang dasar nih. Jangan beli-beli ini itu dulu ya, buat makan sehat dulu. Nah, kita bisa investasi juga buat perlengkapan olahraga. Misalnya nih, beli sepeda, Ya. beli sepatu. Jadi artinya, mumpung rumah murah kita beli rumah, ntar dulu ya. Mumpung mobil murah kita beli mobil, ntar dulu. Kita investasi buat diri kita dulu. Ada lagi investasi kesehatan yang saat ini sekarang sedang in banget. Ya. Lagi trademarknya lagi itu namanya dengan teknologi laser. Yang paling banyak dikenal itu adalah di dunia kecantikan. Iya. Sekarang ini kalau dunia kecantikan dengan teknologi laser, wah kayaknya wow banget ya, kulitnya lebih bagus, Kencang. lebih kencang, Dan rasanya lebih sudah awet umum muda. gitu ya. Kayaknya udah umum banget. Tapi mungkin banyak yang belum tahu bahwa teknologi laser juga bisa dipakai untuk kesehatan, khususnya kesehatan pembuluh darah. Kita ingatkan lagi nih bahwa salah satu masalah di hipertensi adalah pembuluh darah yang ada sumbatannya atau menyempit atau darahnya kental. Nah. Salah satu faktor risikonya yang bisa meningkatkan masalah adalah ketika terjadi penggumpalan darah. Nah, nanti teknologi laser itu bisa membantu untuk mengatasi penggumpalan darah itu dengan cara yang relatif sederhana. Kita tinggal pakai, nanti lasernya akan masuk ke situ. Nah, seperti ini. Ini darah yang mengalir di pembuluh darah ya? Nah, ini Bang Paidon darah ya? yang mengalir pembuluh darah. Oke. Kalau kita makan goreng, itu nanti sel-sel darahnya lebih mudah menggumpal-gumpal. Wow. Sementara, nah kayak Kayak begini. gini ya, Bang Nah, Paidon ya. artinya Kalau makin lama gumpalannya makin banyak, berarti tersendat gitu ya aliran darahnya. Nanti dan- proses ini sel menyumbat. darah merah kita ini untuk dihantar itu susah. Oh iya. Itu sebabnya iya, dengan iya. bantuan teknologi laser kita bisa membantu supaya terurai sehingga nanti sel-sel darah ini bisa diantar ke dalam sel untuk bisa diolah sehingga kita nutrisi dan kemudian oksigen bisa masuk dengan optimal. Nah, ini dia Diantarkan dipecah-pecah kemana? gitu Nah, ya, ini Bang, ya? dipecah-pecah. Pecahkan Ya. gumpalan-gumpalannya ya. Betul. Jadi ini teknologi laser. Sekali lagi ini alat bantu yang sangat baik. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan sel-sel darah yang sudah diurai tadi? Kita antarkan dia ke dalam sel. Nah, nanti di dalam sel itu ada yang namanya mitokondria. Mitokondria ini adalah kompor sel. Jadi kalau kita bisa antar sel darah, sekarang gini, kalau misalnya tadi darahnya menggumpal, kita bisa ngantarkan 10 sel. Kalau darahnya misalnya terurai dengan baik, kita bisa ngantarkan 30 sel darah. Lebih banyak. Nah, artinya energi kita lebih tinggi, Iya. lebih optimal. Kita bisa antarkan ke dalam mitokondria. Itu sebabnya teknologi laser membantu di sini. Nah, apalagi yang dilakukan sama teknologi laser, dia nanti membantu membuka pembuluh darah. Karena dia merangsang yang namanya nitrik oksida. Lewat makanan ada nggak? Ada. Tapi kalau misalnya teknologi laser bisa membantu di pembuka pembuluh darahnya. Proses pembukaan ini kita bisa menggunakan bantuan. Tadi lewat makanan dibantu. Ya. Nah, tapi supaya kita bisa optimal, Dibantu oleh teknologi laser. dibantu sama teknologi laser. Gitu. Jadi ini adalah saran saya buat Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang punya hipertensi, jika ada dana lebih, Anda boleh investasi di teknologi laser ini. Sudah lengkap, sudah jelas diberitahu oleh Bang Paidon tadi bagaimana tipsnya, makanannya apa-apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Dan jangan lupa teknologi laser ternyata buat darah bagus sekali manfaatnya ini ya. Bagus sekali. Tapi saya pengen tahu lebih lanjut deh, Kang. Saya yakin juga pemirsa juga pengen tahu lebih lanjut loh. Ada. Nanti sebagai gantinya Bang Paidon, terima kasih telah menjelaskan dengan panjang lebar. Terima kasih ya. Habis ini untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi mengenai teknologi laser, jangan kemana-mana. Akan kita bahas ya bersama Bang Panji setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat Hidup sehat.
didukung oleh Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan mengenai hipertensi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jadi yuk, mulai saat ini kan sudah tahu bagaimana caranya mengontrol tekanan darah ya. Hindari atau stop ya gula, goreng, garam, bisa dan perbanyak buah-buahan, tomat, tuh. melon, timun, semangka, itu yang paling bagus. Herbalnya, kunyitnya, jahenya dikonsumsi nggak? Ya, kunyit enak kok, dan aktivitas fisik jangan lupa harus rutin ya. Dan tadi Bang Faidon sempat bilang kalau kita sudah melakukan hal tadi ya, ada satu teknologi yang bisa membantu kita untuk melengkapinya. Ya. Itu teknologi laser yang ternyata memang manfaatnya buat darah kita itu banyak sekali ya. Ada Mas Panji di sini, Mas Panji. Halo Kang Ronald, Mbak Tantri, sehat ya? Harus sehat. Tensi aman? Aman. Seneng dengarnya. Mas Panji, teknologi laser ternyata manfaatnya udah sedemikian banyak buat kesehatan kita, terutama buat darah, tapi masih banyak yang belum tahu ternyata Mas Panji. Iya Kang Ronald dan juga pemirsa, inilah kenapa kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda untuk menjaga kesehatan, terutama tensi. Karena apa? Kalau tensi kita terlalu tinggi dan tidak segera diatasi, yang berbahaya adalah komplikasi. Iya. Makanya ayo tips yang tadi diinformasikan, coba dilakukan, dikerjakan. Dan kalau ada teknologi yang bisa membantu kita mengendalikan tensi dan membantu mencegah komplikasi, kenapa tidak kita manfaatkan? Apalagi sekarang untuk mendapatkan manfaat teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan. Namanya adalah dokter laser yang bisa membantu kita menjaga tensi dan membantu mengurangi resiko komplikasi dari hipertensi. Jadi apa yang dilakukan sebetulnya oleh alat kesehatan itu, Mas Panji? Iya, jadi buat Tante dan juga pemirsa di rumah, ketika kita menggunakan dokter laser pada pergelangan tangan kiri kita, nanti laser ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Sehingga nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, kemudian membawanya ke seluruh tubuh. Sehingga aliran darah lebih lancar, darah yang kental bisa dibantu diencerkan, dan tekanan darah yang tinggi bisa dibantu untuk diturunkan. Mas Panji, kalau misalnya ada orang yang kena hipertensi kan suka ada gejala-gejala khas tuh. Ya. Pusing atau sakit di pundak, di leher. Tuh, itu orang-orang yang beruntung ya, yang bisa merasakan gejalanya ya. Lebih banyak yang nggak dapat gejala kan. Betul. Makanya kenapa ketika kita menggunakan dokter laser ini, kita menghadirkan dokter laser Perfect 10 Plus yang hadir dengan 3 warna laser. Ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Warna merah ini kan membantu untuk meningkatkan kualitas darah kita dengan membantu mengurangi gula, kolesterol, membantu mengencerkan darah kita, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab serangan jantung dan juga serangan stroke. Dan laser warna biru ini untuk dapat membantu kita melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, sehingga bisa membantu mengurangi tensi, kemudian bisa membantu mengurangi peradangan, plus tambahan laser warna kuning untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi. Makanya kombinasi dari 3 warna laser ini bisa membantu kita untuk mengurangi tekanan darah yang tinggi dan membantu mencegah komplikasi dari hipertensi. Nah, kalau misalnya pegel-pegel di sini gimana tuh? Kalau pegel-pegel itu kita bisa ada pilihan tambahan lainnya, yaitu namanya laser pad. Laser pad ini untuk membantu mengurangi rasa nyeri dan juga untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Jadi misalnya merasa kurang enak misalnya di area-area bundak, tinggal kita letakkan laser pad pada area tersebut untuk membantu melancarkan aliran darah dan membantu mengurangi rasa nyerinya. Atau mungkin yang paling sering biasa di lutut, itu juga bisa digunakan di area lutut. Atau pada penderita diabetes yang mengalami luka yang sulit sembuh di area kaki, bisa juga menggunakan laser pad untuk membantu proses penyembuhannya. Dan salah satu tambahan lainnya adalah intranasal terapi kit. Nah, ini penting nih untuk membantu kita mencegah serangan stroke. Intranasal terapi kit ini digunakan di rongga hidung kita untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala sehingga bisa membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Nah ini, kadang-kadang kalau hipertensi, suami saya kan hipertensi nih. Oh. Ketika cek, ada riwayat nggak dari keluarga? Ya. Ayahnya mungkin hipertensi atau ibunya hipertensi. Berarti kan sebenarnya penyakit tuh gaya hidup diturunkan, penyakit diturunkan, komplikasi juga diturunkan kan, Mas Panji. Tapi berarti kan ini kemudian bisa apa ya, istilahnya gaya hidup yang baik juga bisa ditularkan kan sebetulnya? Betul, 1 hari kan cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam. Jadi ketika kita selesai menggunakan dokter laser, boleh dong
orang tua kita atau pasangan kita dulu yang menggunakan dokter laser, atau orang tua atau bahkan anak di usia remaja udah bisa menggunakan dokter laser ini sebagai alat bantu untuk bukan hanya membantu mengendalikan tensi, tapi juga bisa membantu mencegah jangan sampai kita kena hipertensi. Yang kena hipertensi ya jangan sampai kena komplikasinya. Oh ya sudah kena komplikasi, jangan sampai komplikasi berulang gitu kan ya? Iya dong. Makanya satu alat dipakai satu keluarga jadi jauh lebih hemat. Karena ketika kita menggunakan dokter laser, kan jangka waktunya juga lumayan panjang. Sehingga manfaat yang bisa diterima itu juga luar biasa. Nah Mas Panji, kalau misalnya waktunya panjang kita pakai, yang pakainya gantian di rumah, kalau misal terjadi sesuatu dengan dokter laser ini, kalau misalnya kita nggak bisa perbaiki sendiri, kan darah tinggi loh. Balik lagi dong. Makanya jangan perbaiki sendiri. Karena ketika misalnya Anda membutuhkan sesuatu, Anda tinggal menghubungi call center kami, atau bahkan Anda bisa mengirimkan produknya kepada kami. Karena kami memberikan garansi spare part sampai dengan 1 tahun, dan kami tidak pernah mengenakan jasa perbaikan ini sampai kapanpun juga. Sebagai komitmen kami kepada Anda, supaya Anda dan keluarga Anda tetap sehat. Wah. Ini sebetulnya yang paling baik ya, kalau kemudian semuanya tuh bisa diberikan yang terbaik juga gitu loh Mas Panji. Tapi kan kadang-kadang nggak semua informasi tuh bisa diberikan dalam satu waktu. Apalagi kalau sekarang kita ngobrol gini kan waktunya terbatas. Masih banyak yang pengen tanyain gitu loh Mas Panji. Nah jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih, bagaimana caranya dokter laser bisa membantu mengendalikan tensi Anda, ayo langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca. Karena yang namanya hipertensi, jangan dibiarkan. Harus segera kita atasi dengan tadi kita ikutin tipsnya, kita konsumsi obat jika memang dibutuhkan, dan lengkapi dengan teknologi dari dokter laser. Hubungi sekarang ya nomor teleponnya, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kita dan juga mencari official store Gogomall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia. Karena dengan Anda menggunakan dokter laser 1 hari 2 kali, bisa membantu meningkatkan kualitas darah Anda dan membantu mengendalikan tekanan darah Anda. Terima kasih Mas Panji buat penjelasannya. Terima kasih Karma, Mbak Tantri. Nah pemirsa, mudah-mudahan Anda sekarang menjadi lebih aware lagi betapa bahayanya hipertensi. Apalagi komplikasinya. Jadi yuk, mari perbaiki gaya hidup kita dan gunakan teknologi laser. Kalau mau tips kesehatan lainnya, saksikan terus Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan dokter laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan dokter laser hanya di Gogomall. Ikuti petunjuk pemakaian.